Nah, salah satu nih temanku yang Bayu itu denger katanya sih kak suara lirih orang nangis. Nangis. Ya, katanya cewek sih yang nangis gitu, tapi lirih banget kak. Aku lihat di center kok, tahu-tahu ada kayak bayangan putih. Jadi tuh semakin kayak kabut gitu loh, semakin jelas. Itu kayak orang nunduk gitu, rambutnya panjang nih. Serius. Perasaan ini apa gitu. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada video kali ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih. Ya, dia bernama Afrizal, atau bisa dibilang ngantuk. Pada video sebelumnya dia sudah bercerita tentang pengalamannya waktu SMP di rumah tempat neneknya. Dia melihat sosok pocong dan kuntilanak. Pada video kali ini dia mau bercerita tentang pengalamannya naik gunung. Mau ceritanya? Langsung saja kita sapa orangnya. Halo bro. Halo, gimana? Ketemu lagi. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik lagi. Udah dapat kerjaan nih? Alhamdulillah udahlah tipis-tipis. Oh, di bidang apa? Sekarang sih ya freelance aja sih. Freelance. Freelance. Lebih ke arah mana nih freelance-nya? Editing aja sih. Foto atau video? Gambar ya? Ya. Boleh nih kapan-kapan minta tolong nih buat project aja nih. Nantilah bisa Oke, dibacarain. siap. Yang penting pas lah uangnya. Oh siap. Nah, hobi naik gunung juga ya tuh? Iyalah naik hobi. Pernah sampai puncak mana nih? Kebanyakan sih ya di Jawa Tengah sih udahan. Jawa Tengah doang. Semeru pernah belum? Waduh, itu jauh bro. Jauh, deket lah, naik kereta lah. Iya, budgetnya itu loh. Ya, lumayan. nabung lah. Wah, masih banyak nih ya kebutuhan emang kan. Padahal enak loh, seru loh di sana. Iya sih. Ada pengalaman apa nih waktu naik gunung? Ada itu di Gunung Ngaran. Oh, Ngaran di Kecamatan Bandungan ya kalau? Ya, kayak situlah. Bandungan situlah ya. Bandungannya naik gunung mana nih? Naik gunungnya bukan yang lainnya. Oke, siap. Nah, tuh ceritanya barusan atau udah lama? tahun 2014-an lah, waktu zaman kuliah gitu lah. Udah agak lama ya. Agak lama. Kejadiannya gimana tuh? Tuh awalnya emang kita sering sih ya. Kita kan waktu itu sama temanku namanya Imron. Ya, itu namanya Imron. Emang kita tiap agenda lah weekend gitu selalu naik gunung kan. Emang buat nge-refresh selama sehari-hari gimana. Nih kita udah janjian nih berdua sama Imron kan. Awal-awal ayo kita naik kemana nih? Dekat-dekat aja lah, Ungaran gitu. Oke, Ungaran. Emang biasanya sih sering naik gunung di situ kan. Oke, Ungaran. Nah, habis itu kita ngajak teman satu lagi. Namanya Mbak Ajeng. Ya. Ajeng nopo nih mas? Ajeng munggah mas. Siap. Terus sama Ajeng ya? Ya sama Ajeng. Emang kita kan low budget nih ya. Sedangkan kita peralatan kan harus nyewa. Nah si Ajeng punya tenda nih. Ceritanya memanfaatkan temen nih. Nah itu tepatnya. Oke. Ajeng tolong nonton ini ya. Ini teman satu ini buat manfaatin temen aja nih sebenarnya. Terus ada lagi sama selain Ajeng? Ada, dia ngajak pacarnya, namanya si Bayu ya. Ya udah kita janjian, kita
berkemas-kemas lah, kita langsung ke midpointnya itu sebenarnya di sebelum Ungaran lah, namanya Budak Payung kan, di situ ada Indomaret kan di situ. Ini berangkatnya pagi atau malam? Kita berangkat habis maghrib. Oh berarti malam ya? Malam habis maghrib jam 7 kita udah ke midpoint lah, kita janjian di situ. Kita kumpul di situ. Oke, kita naik ke Ungaran lah, katakan kalau dari Semarang sampai ke base campnya itu yang base camp Mawar sekitar 45 menit lah ya. Oke, kita jalan situ sambil sampai ke base camp itu. Ya udah biasalah kita registrasi, bayar parkir, maksi gitu ya, maksi gitulah, bayar gitu, udah kita parkir. Ya biasalah kita kan nggak langsung naik kan ya, kita berhenti dulu lah, ngopi-ngopi dulu lah, atau sambil cerita-cerita apalah. Oke, biasa aja lah, sambil kita ngecek nih peralatan kita apa aja yang kudu emang dibawa kan. Udah sambil ngecek. Oke, udah ngecek semua kita. Oke, fix, kita berangkat, langsung kita naik. Nah naik otomatis Mawar kan naik kan langsung trek pertama kan langsung terjal lah ya, katakan emang kan. Itu terjal lah. Kalau orang biasa naik ke situ kemungkinan 15 menit lah untuk nyampe di pos 1-nya. Pos 1. Nah, ya benar, dari base camp ke pos 1 katakan 15 menit. Itu biasalah orang 15-10 menitan lah yang biasa naik. Nah, kita tuh berempat, posisinya Imron yang pertama. Yang kedua si Ajeng itu, yang ketiga Bayu, yang terakhir aku. Karena emang aku bawa tas carrier yang berat kan, untuk ngatur ritme juga. Oke, kita udah di situ. Nah, di tengah perjalanan itu nih dari base camp sampai pos 1 itu tuh kayak perjalanannya tuh kayak lama banget. Nah, salah satu teman kita nih Ajeng bilang, "Loh Mas, kok lama banget toh? Biasanya di sini kan cepet." Tahu sudah sampai ke pos 1, bilang gitu. Nah, aku juga bayangin nih, tapi iya sih emang bener lama. Katakan ini kita ngelewatin satu ranting ini nih. Kita coba ini satu ranting ini. Jadi 3 kali kita tuh ngelewatin ranting itu, baru kita bisa jalan langsung terus. Nah, itu nggak cuma 1 kali doang nih. 3 kali kayak gitu baru sampai pos 1. Baru awal mau naik udah ada kejanggalan seperti itu ya. Udah ada kejanggalan itu. Nah, udahlah. Ya udah kayak gini kan emang kita naik. Awalnya sih ya udah positive thinking lah ya, emang nggak apa-apa lah, yang penting pos 1 dulu lah, kita sambil istirahat di situ kan. Udah istirahat, cobalah kita ngobrol nih, kenapa ya tadi kok lama banget. Ya ada yang positive thinking sih Bayu, mungkin habis dipotongin nih treknya nih, kelihatan beda gitu. Tapi kayak lama banget, biasanya yang 15 menit itu sampai 45 menit sampai ke pos 1 itu. Nah ya udah kita langsung jalan lagi nih. Jalan itu kalau jalan dari pos 1 ke titik selanjutnya itu tuh dulu ada bekas air terjun kecil. Oke ya. Nah, kalau sekarang nggak tahu sih ya. Kalau sekarang memang, kalau 2014 kemarin tuh emang udah tersusun kayak batu gitu. Udah kayak dibuat ya. Ya ada. Udah batu alam kan, tapi ada aliran air gitu kan situ. Emang ya kita sambil ngisi air sih ya di botol aqua gitu kan. Botol air mineral. Gak apa-apa sebut merek, gak apa-apa lah sini. Santai. Nah, sedangkan tadi kan 45 menit kan tetap haus kan. Nah, ya udah kita sambil ngisi di situ. Nah, salah satu temanku yang namanya Imron itu sampai jengkelnya. Ya udahlah. Dia sembrono juga sih kalau menurutku. Dia kencing sembarangan di situ. Jadi kencing sembarangan di situ lah. Temanku yang Ajeng sampai bilang, "Loh Mas, jangan kayak gitu. Sembrono loh kamu, malah nanti kenapa-kenapa." Si temanku cuek aja ya. "Lah enggak apa-apa, Rak." Wes, udah gitu sambil kita rehat bentar, sambil ngisi air minum. Oke nih, habis itu kita naik lagi. Tujuan selanjutnya emang pos 2. Pos 2 udah kan emang dari batu-batu itu ke pos 2 kan emang tanjakannya udah lumayan lah ya, lumayan lah ya. Oke, kita ke pos 2, jalanlah biasa pos 2. Berhenti lagi nih di situ. Emang kita jalan santai sih ya, sambil nikmatin lah malam-malam gitu. Karena puncak ya juga masih nanti lah ya. Di situ kita berhenti, kita ngobrolin nih.
ngobrol-ngobrol emang kenapa ya tadi ya yang tanjakan pertama itu kok bisa lama, kenapa ya udah ada yang emang yang satu positif thinking aja lah, yang penting kemungkinan juga itu barusan ditebangin juga pohon-pohonnya, jadi kayak itu kan, tapi kenapa lama banget sampai 45 menit naik di situ kan. Oke, terus kita ngobrol-ngobrol sambil ngerokok lah, sambil istirahat, sambil minum air yang tadi kita ambil itu kan. Oke ya, sambil di situ kita ngobrol lah sembarang gitu. Nah, salah satu nih temanku yang Bayu itu denger katanya sih kak suara lirih orang nangis. Ya, katanya cewek sih yang nangis gitu, tapi lirih banget kan. Ya kayaknya sih biasanya sih kalau yang lirih-lirih gitu kan emang katanya deket. Kalau yang emang suaranya jelas kan biasanya jauh kan itu kan. Nah, oke lah. Di situ masa sih alah mungkin apalah. Nah, aku di situ aku sambil mainan center nih. Main center, ngeliatin atas, ngeliatin tracknya gimana. Aku coba nih lihat ngarahin center aku di track selanjutnya itu kan. Memang itu kan gelap. Itu kan udah kayak di tengah hutan kan memang seperti itu. Aku lihat di center kok tahu-tahu ada kayak bayangan putih. Jadi tuh semakin kayak kabut gitu loh, semakin jelas. Itu kayak orang nunduk gitu, rambutnya panjang. Serius? Perasaan ini apa gitu. Dan yang lihat aku doang gitu. Ini apa? Aku senterin gitu, tapi lama kelamaan tuh hilangnya tuh kayak kabut gitu loh. Tahu-tahu menipis, habis itu hilang. Oke. Ya di situ mulai panik kan. Emang aku langsung ini apa? Apa enggak? Emang yang ketiga orang temanku tuh bilang apa toh gitu. Alah, jarke wis saiki berangkat wae. Udah berangkat kan sambil udah mulai panik lah ya semua ya. Udahlah langsung lanjutin track aja, track ke titik selanjutnya itu ada di situ ada kolam kan. Jadi memang kolam ditempatin kayak perusahaan yang ngatur kan. Di situ ada kebun teh kan. Ada yang ngatur di situ kan, ada dibikin kolam. Ada rumahnya juga ya? Ya ada rumahnya di situ. Pasti kalau enggak naik di Ungaran kan tahu kan di situ ada itu. Nah di situ kita ke kolam, kita sambil ngisi air lagi nih di situ, sambil kita duduk di pinggir jalan nih. Tadi apa ya sambil ngos-ngosan kan, katakan emang dari pos 2 ke situnya itu emang agak lari gitu. Sambil ngos-ngosan juga, ngatur nafas gitu. Positif aja deh. Kenapa deh positif. Ya udah. Oke nih. Terus itu kita udah ambil air minum itu ambil air minum. Udah kita lanjut lagi nih naik itu kita sampai ke kebun kopi. Kebun kopi. Si Imron bilang emang itu kan habis itu kan udah nggak ada pepohonan kan, udah termasuk kebun gitu kan. Jadi cahaya bulan pun udah kelihatan terang, tapi agak samar sih ya. Itu waktu itu juga Imron di depan, terus si Ajeng itu Bayu, baru aku di belakang sendiri. Kita bilang kan si Imron matiin aja, orang hemat baterai juga kan, buat terang yang udah terang. Oke lah kita matiin lampunya itu. Kita jalan nih santai gitu, sambil cerita lah, ketawa gitu kan. Tahu-tahu sih 3 orang di depan temanku itu, si Imron, si Ajeng sama si Bayu lihat kayak ular lewat. Ular lewat. Biasa aja kan kalau ular gitu kan, oke lah. Paling kita berhenti, tapi kita jalan terus nih. Nah, sedangkan si Imron itu tahu-tahu tuh kayak nginjek. Ya. Nginjek sontak nih, langsung nginjek kayak bulu gitu loh. Jadi kayak kelinci gitu kan, kelinci ada bulunya nih. Kalau waktu itu kan juga pakai sandal semua. Kerasa kan kayak bulu-bulunya itu di kaki gitu kan, kerasa kan pinggir-pinggirnya gitu. Sontak dia langsung astagfirullah gitu. Apa ini? Nah, kedua temanku tuh lihat, yang di depanku tuh lihat. Loh, Mas mau itu tuh tadi ular. Ora Mbak, tadi tuh aku ndelok kayak bulu.
tapi tuh aku lihat yang ada itu tuh kayak habis itu kayak ada burung putih gitu terbang. Habis itu hilang kayak kabut gitu. Jadi terbangnya ke arah kanan. Dan itu yang lihat si Ajeng, Bayu sama aku. Oke. Imronnya nggak lihat, Imronnya yang nginjek itu. Tapi kalau lihat ularnya itu, aku nggak lihat ular sih kalau ada yang lewat kan. Waktu itu aku di belakang sendiri kan. Tapi kalau yang burung itu terbang ke arah kanan itu, aku lihat ada burung gitu putih habis itu hilang. Makin panik dong itu. Iya. Nggak mungkin kan kalau itu merpati pun malam-malam di situ. Oke, ya. Nggak mungkin juga. Ya udah habis itu wah ini apa. Ya udahlah. Kita buru-buru kan ya udah sampai ke pertigaan aja deh, ke pertigaan. Udah ke pertigaan lah. Pertigaan itu kan kalau lurus ke Peromasan. Itu namanya desa terakhir kan yang dia ada di Ungaran, desa terakhir yang sebelum ke puncak lah, ke kiri ke jalur puncaknya nih. Kita ngecamp di situ. Saking parnonya kita itu tuh bikin tenda hampir 30 menit. Padahal aturan ya cuma 10 sampai 15 Iya kan cepet kan kalau begini itu 30 menit saking parnonya itu 30 menit. Dan kamu tahu itu yang tenda itu yang dibikin cuma flashitnya doang. Jadi lapisannya doang. Enggak dingin itu. Ya gimana Mas? Lapisannya doang lah. Dalamnya kan biasanya tenda aja dalamannya kan. Nah, itu dalamannya enggak kepasang, cuma flashitnya doang. Oke. Ya saking parnonya sudah tidur. Lanjut besok lah. Puncak jam 4-an lah gitu. Ya udah harus tidur. Tidur enggak apa-apa lah tidur. Berarti enggak ada buat makan atau bikin kopi dulu? Belum lah, kita langsung ke tenda lah, mau ngapa-ngapain, mau ngerokok atau apa di tenda aja lah, nggak mungkin keluar kan, udah parno banget kan memang kayak gitu. Oke, kita di tenda ngapain aja udah nggak apa-apa lah. Jam 4 kita bangun nih untuk 4 subuh nih ya. 4 subuhan gitu kita bangun nih. Kita prepare, packing, masukin barang, udah kita puncak. Lancar nih ke puncak, nggak ada apa-apa nih. Habis puncak itu kita sambil nyantai kan, emang kita berangkat jam 4 kan niatnya di atas sambil nyantai sambil bisa foto-foto kan. Untuk waktu itu kan zaman-zamannya BBM, kulaan DP katanya gitu. Kulaan DP gitu kan. Di situ udah biasa terus kita yuk segini aja. Ada nih beberapa orang yang 2 orang masih di puncak. Si Ajeng sama si Bayu kan masih di puncak, ya udah nggak apa-apa, mereka emang pacaran kan. Tapi di puncak sendiri pun ada rombongan lain atau ada beberapa, tapi waktu itu gunung nggak ramai sih. Gunung nggak ramai banget sih waktu itu, gunung nggak ramai. Oke nih, di puncak aku sama Imron turun. Tapi kita janjian dulu nih, kita ketemu di kolam aja deh. Kolam emang itu spot emang buat bisa naduh. Katakan emang jam 7 kan, kalau di situ udah panas banget kan. Kabupaten Semarang kan udah mulai Semarang. Iyalah. Udah kita turun emang nggak ada apa-apa. Kita sampai ke kolam itu, kita nyalain kompor, bikin mie, bikin kopi. Biasalah ada rombongan lain lewat gitu ya, kita sapa, mari mas gitu. Iya. Mari mbak juga ada lah ya. Mari mas. Udah gitu, udah habis itu temanku yang 2 orang itu tuh sudah sampai nih. Oke, kita makan udah lama banget sih itu, emang kita niatnya nyantai sih ya, itu turun waktu itu sampai di kolam itu jam 10-an lah, jam 10-an. Kita kan nyantai kan, kita niatnya kan piknik kan, sambil selfie 1 jam 2 jam udah nyampe ya. Selfie kan, santai kan. Udah ke kolam, nyalain kompor gitu, nunggu teman 2 orang itu sampai nih. Oke, kita makan bareng, sambil ngerokok lah, cerita ngapain aja, liatin foto di HP gimana. Waktu itu BlackBerry kan, gitu. Nggak bolehin cewek juga ya, kalau ya iyalah kalau itu. Gimana dapat kenalan nggak? Cuma gitu doang sih. Nah, udah habis itu tepat nih si Imron ngomong, yuk balik gitu. Oke, balik. Kita packing lagi, packing. Semua udah packing semua. Tinggal jalan nih, tapi mau Imron ngomong ambil minum dulu. Oke, aku kan duduk nih di pinggir jalan treknya itu, aku duduk. Di pinggir jalan trek duduk itu, aku berdiri sambil megangin botol. Niatnya kan emang mau ambil buat keturun kan yang botolnya itu.
udah ayo sekarang ya udah aku 1-2 langkah jalan itu kayak jatuh gitu loh. Jatuh. Ya, tahu-tahu jatuh gitu loh. Nah, nggak tahu juga. Tapi itu yang aku rasain nggak ada yang sakit. Memang kan nggak ada yang sakit, nggak ada yang pegel, nggak ada yang gimana nggak ada. Tapi cuma kayak lemes gitu loh. Dan kecapean pun enggak. Oke. Nah, tahu-tahu gitu naik. Coba berdiri lagi itu nggak bisa. Memang berdiri tahu-tahu kak lemes gitu jatuh lagi. Nah, ini ada habis itu kan ada nih rombongan lain dari belakang gitu kan jalan gitu emang jalan. Ini aku udah duduk di tempat. Tahu-tahu tuh ada yang jatuh lagi persis di samping aku. Persis di samping aku. Terus lihat-lihatan? Iya lihat-lihatan. Untung cowok sih. Kalau cewek tetap tukeran nomor HP. Nah, kita samaan. Sampai kan tetap bingung kan teman-teman. Ini tuh kenapa? Ini kenapa? Ya wes lah. Segini we. Ini naik gimana? Si Imron ngomong bisa jalan nggak? Bilang gitu. Jujur nggak bisa, berdiri pun kan emang udah lemes kan. Kalau emang dipaksain turun untuk turun trek pun juga sulit kan waktu itu juga treknya trek batu juga kan. Oh ya udah kalau gitu si Imron lari nih ke base camp untuk ngomong kan emang ada yang nggak bisa jalan di atas gitu. Itu si Acung sama Bayu udah sampai situ juga? Udah sampai situ gitu ya. Dan nemenin aku kan emang lama kan dari kolam itu sampai ke base camp kan dia jalan. Jadi dia lari sampai ke base camp bilang gini ke timnya. Dan kebetulan yang jatuh dari aku tuh bisa jalan tapi dipopong. Kayak dipopong di gini loh. Udah itulah. Aku nunggu timnya itu tim SAR lah ya katakan. Tim SAR naik ditandu nih aku. Jadinya ditandu dari kolam itu sampai ke base camp untuk ditandu ya. Sudahlah sampai ke base camp gitu. Dikasih ke base camp, kukira mau dipijet atau apa ya. Cuma dikasih teh. Oke, nanti kita sampaikan sama panitianya yang buat naik gunung itu. Cuma dikasih teh. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil istirahat lah. Kemudian kan pikiranku sih cuma capek sih, tapi aku nggak ngerasain capek emang kan. Nggak ngerasain capek, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain pegel atau apa tuh enggak. Itu cuma cobalah istirahat bentar lah. Katakan tidur sejam gitu bisa balik lagi lah ya. Cobalah tidur. Tapi buat bangun pun nggak bisa, harus dibopong 2 orang gitu loh. Nah, si Imron nawarin, ini gimana, kamu bisa jalan nggak? Nanti apa tak goncengin aja pulangnya, nanti kamu gonceng aku sampai bawah, sampai rumahmu. Terus gitu wae nggak apa-apa, goncengin sampai rumah. Ya udah aku dibopong sama temanku naik motor dan aku diboncengin sama Imron sampai ke rumah nih, sampai ke rumah kan. Sampai ke rumah. Kan tahu sendiri kan kemarin bapakku emang tahu hal-hal kayak gitu kan. Nah, nggak bisa apa-apa gitu. Dia bilang, loh kenapa nih kok sampai kayak gini gitu kan. Emang nggak ada apa-apa, emang nggak ada luka, emang nggak ada rasa sakit, emang nggak ada pegel, nggak ada apa, emang nggak ngos-ngosan, emang rasanya udah fit gitu, tapi kenapa itunya kayak gitu kan. Nah udah nih coba bapakku cari tahu, ya nggak tahu juga sih. Dia bilang juga nggak ada apa-apa gitu, tapi nggak tahu kan kalau itu nyembunyiin sesuatu kan juga nggak tahu kan. Sambil ya kan tanya ini kenapa sih kak ini? Yo nggak apa-apa gitu toh, ya wes gitu toh. Tapi kan ya namanya gunung sih ya, tempatnya juga ngumpulnya kayak gitu kan emang banyak kan. Ya udah tuh lah. Aku waktu itu di rumah nggak bisa jalan tuh selama 2 hari, jadi nggak bisa ngapa-ngapain untuk jadi kaki ini ditekuk, kalau katakan ditekuk nih ya, itu bisa, tapi untuk diselonjorin lagi nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nah itu anehnya di situ kan, emang aneh banget kan. Wah ini kenapa, yowes lah positive thinking aja lah. Paling ya menurutku kecapean sih ya, Udah habis itu tidur itu di kamar terus tidur terus. Nah, sampai 3 temanku yang tadi ikut itu, yang rombongan tadi itu
ke rumah untuk nengokin, nanyain gimana keadaanmu gini-gini. Belum bisa lah waktu itu masih sehari itu gimana keadaanmu gini. Lah ya ginilah nggak bisa apa-apa gini. Oh apa gini wae, mereka tuh berencana kayak bawa aku lagi ke Ungaran gitu loh. Kok gitu? Nah kemungkinan sih ya nggak tahu sih ya, ada kepercayaan gitu kan kayak dibalikin mungkin ada yang salah sesuatu atau apa ataupun ada yang ikut gitu ya. Kalau itu lah punya telusur emang kita itu berangkat dari awal kan emang kita udah alah Ungaran kita nyepele ini Ungaran gimana sih gunung kecil gitu doang, kita juga sering naik ke situ kan emang kan sering banget lah katakan. Berarti nggak cuma sekali ya? Ya nggak sekali ya. Dan kejadian cuma itu doang sih, nggak masalah lah Ungaran. Nah, kita sebelum berangkat itu nggak berdoa. Jadi kita berempat habis packing itu dari awal kita nggak berdoa, langsung naik gitu aja. Oke. Oh, mungkin ada. Aku cuma tanya kan si Imron tadi yang mungkin kencing sembarangan ya. Mungkin dia nggak kulon won atau gimana kan. Nah tapi sebelum Imron kencing itu kan tanjakan pertama kita udah disesatin ya, katanya sesatin sih ya. 3 kali jalan itu terus lurus aja lah, itu mungkin itu juga ya nggak tahu sih, kemudian nggak berdoa dulu sih kalau menurutku. Dia langsung berarti ya intinya mungkin kita kalau mau ke tempat sesuatu atau di suatu tempat paling enggak ya kita kulon won gitu ya. Iyalah satu kulon won, jangan lupa berdoa. Yang intinya pertama izin orang tua. Berarti kemarin nggak izin? Kemungkinan ada yang nggak izin. Oke. ya mungkin ada gangguan seperti itu sih. Oke, bisa dilanjut lagi mungkin kapan lagi tuh? Mungkin ada cerita lagi? Kemungkinan masih ada sih beberapa cerita di gunung-gunung yang lain sih. Oke, kita stop dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Afrizal atau bisa kita bilang ngantuk dari pengalamannya naik Gunung Ungaran. Oke Sobat Mistis, seperti itulah pengalaman dari teman saya Afrizal. Zal, thank you ya udah mau datang ke sini. Ya Wim, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Makin sukses depannya. Amin. Thank you. Nantikan cerita mistis-mistis di sekitar kita hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.